Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Saya percaya bahwa hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan dalam ibadah sore kita hari ini. Kita mau mencari wajah Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab hari-hari kita dipenuhi oleh kemurahan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa, menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kita di dalam Tuhan. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh sebab kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah pada sore hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Hati kami, mata kami, hidup kami mau tertuju hanya kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab hidup kita adalah hidup hanya oleh kemurahan Tuhan. Biarlah setiap hari-hari kita terus memuliakan nama Tuhan. Mata kita mau tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku
kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu tiap-tiap hari yang kami rasakan ya Bapa. Kami mau lebih lagi mengucap syukur kepadamu Tuhan melalui puji-pujian yang kami naikkan. Kami mau bersuka cita hanya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang baik dan teramat baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Bersuka di depanmu sambil
setia Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Itu yang membuat hidup kita tidak sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebab satu-satunya Allah yang kita sembah hanya Yesus Kristus namanya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sembah. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sembah. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinan kami, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sembah. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sembah. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sembah. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sembah. Haleluya, hidup kita tidak akan sama kalau kita mengikut Tuhan. Amin. Amin. Kita memberikan pujian kita yang terbaik hanya untuk Tuhan kita. Kita memberikan hormat, kemuliaan yang terbaik hanya untuk Yesus kita. Sebab hanya Dia yang layak kita sembah. Terima kasih Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam
pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat kemuliaan. Sebab Kaulah kebanggaan dalam hidup kami Tuhan, di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Bila setiap pujian kami mau sembahkan yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab bagimu pujian, sebab hanya Kau yang layak kami sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagimu pujian kami sembahkan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mau sembah Dia, puji Dia, naikkan syukur kita hanya kepada-Nya. Terima kasih Tuhan, sebab bagimu pujian kami, ya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk hari ini karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Sore ini Bapa, kami ingin bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah urapan-Mu turun atas setiap kami, agar kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi keinginan hati-Mu bagi setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama belajar firman Tuhan terambil dari kitab Markus pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Dengan perikop orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara Ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?
Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Amin, untuk kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Sore hari ini kita belajar tentang kisah seorang yang mengalami sakit secara fisik, yaitu lumpuh. Biasanya orang lumpuh itu tidak bisa melakukan apa-apa, oleh karena kedua kakinya tidak bisa digerakkan. Bahkan ketika orang itu mengalami lumpuh, ada rasa keputusasaan yang dialami. Demikian juga yang dialami oleh orang dalam kisah yang kita baca pada sore hari ini. Ketika dia mendengar bahwa Yesus datang di Kapernaum, ada kerinduan, ada keinginan ingin bertemu kepada Tuhan, supaya dia mendapatkan jamahan, kesembuhan, bahkan mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Namun oleh karena keterbatasannya, oleh karena sakit fisiknya, maka dia tidak bisa melakukan dengan sendirinya. Di sini ketika kita membaca bahwa ada 4 orang yang menolong dia, membopong dia untuk datang kepada Tuhan. Dan hal itu membuat dia merasa tenang, merasa senang, merasa bahagia, karena kerinduannya bertemu dengan Yesus dapat terwujud. Namun saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika mereka tiba di sebuah rumah di mana Tuhan mengajar, di mana Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib, mereka mengalami kendala. Kendala yang pertama yaitu mereka tidak bisa masuk di tempat itu oleh karena banyak orang berkerumun, sehingga mereka tidak bisa membawa orang lumpuh ini. Tetapi kita boleh melihat bagaimana tindakan yang diambil oleh orang-orang yang menolong orang lumpuh ini. Ya, kalau kita baca di ayat yang keempat, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Saudaraku, kalau kita melihat di sini, meskipun ada tantangan, meskipun ada masalah, meskipun ada kendala, tetapi tidak membuat 4 orang ini, termasuk yang lumpuh itu, menjadi kecewa. Atau mereka merasa menyesal sudah membopong orang ini. Tetapi tindakan mereka membuka atap rumah di mana mereka melihat Yesus dan menurunkan tilam di mana orang lumpuh ini terbaring. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang lumpuh ini sampai dan tiba di hadapan Yesus, Yesus mengakui akan iman yang mereka miliki. Yesus merespon dengan baik tindakan yang mereka lakukan. Jika kita melihat di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang lumpuh ini, bahkan keempat orang yang membopong dia, datang dengan satu harapan bahwa dia akan disembuhkan. Tetapi respon Tuhan melihat iman mereka, Tuhan tidak langsung menyembuhkan orang lumpuh ini. Ya miris ya saudara. Mungkin orang-orang yang mendengar pada saat itu, orang banyak yang mendengar, bahkan melihat tindakan Yesus, mungkin mereka bertanya, loh kenapa Tuhan tidak menyembuhkan? Kenapa Tuhan tidak menjamah? Tetapi kenapa Tuhan harus memperkatakan atau mencetuskan, mendeklarasikan bahwa hai anakku, dosamu sudah diampuni.
Sedangkan orang ini datang untuk meminta kesembuhan. Dia mengharapkan ada mujizat. Dia bisa berjalan lagi. Dia bisa bangun kembali dari keterpurukannya oleh karena kelumpuhan. Tetapi Tuhan tidak melakukan hal demikian. Justru Tuhan mengatakan bahwa, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara yang terkasih Tuhan, saya percaya ketika orang lumpuh ini mendengar, mungkin ada rasa kecewa dalam dirinya. Bahkan keempat orang yang membopong dia, ketika mendengar hal itu, mungkin terheran-heran. Mereka sudah dengan susah payah membawa orang lumpuh ini, tetapi hasil yang mereka terima adalah hanya sebuah perkataan bahwa, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar mengapa Tuhan tidak bertindak lebih dahulu menyembuhkan orang lumpuh ini. Tetapi Tuhan mengeluarkan satu perkataan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ada 3 hal atau 3 alasan mengapa Tuhan tidak menyembuhkan orang lumpuh ini, namun memperkatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yang pertama, karena Tuhan tahu penyakit yang dialami oleh orang lumpuh ini bukan penyakit yang berat. Kita tahu bahwa Tuhan itu Maha tahu. Dia tahu bahwa orang ini sakit. Dia tahu bahwa orang ini lumpuh. Tetapi Tuhan tahu bahwa kelumpuhan yang dialami oleh orang ini bukan suatu penyakit yang sangat berat. Tapi Tuhan tahu bahwa sesungguhnya yang diperlukan oleh orang ini adalah kesembuhan secara jiwanya. Karena menurut pandangan orang Yahudi zaman itu, orang yang sakit adalah orang yang berdosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita menganggap bahwa orang-orang yang sakit itu adalah orang-orang yang membutuhkan kesembuhan. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Itu betul. Tetapi Tuhan lebih tahu apa yang sesungguhnya diperlukan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan ingin memulihkan orang lumpuh ini karena Tuhan tahu dia membutuhkan yang namanya pengampunan. Karena ketika Tuhan melihat keadaan dan kondisi yang lumpuh ini, dia hidup di dalam luka yang mendalam. Ketika dia lumpuh, ada kekecewaan dalam dirinya, ada penyesalan, bahkan ada mungkin menggerutu ketika dia melihat kondisinya, sehingga hatinya terluka. Dan Tuhan mengizinkan dia mengalami yang namanya pemulihan secara jiwanya. Itu alasan pertama kenapa Tuhan tidak langsung menyembuhkan dia secara fisik. Namun Tuhan menyembuhkan dia secara jiwanya. Yang kedua, Yesus ingin membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan. Yesus ingin membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan. Kita baca di ayat yang ke-10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Ayat yang ke-11. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Kita kembali ke ayat yang ke-10. Yesus ingin membuktikan bahwa dirinya adalah Allah, adalah Tuhan. Walaupun pada saat dia mendeklarasikan pengampunan pada saat itu, orang-orang atau ahli-ahli Taurat menganggap Yesus itu bukan Allah. Bahwa Yesus itu keliru. Bahwa Yesus itu menghujat Allah. Karena di pandangan orang-orang menganggap bahwa Yesus itu adalah manusia biasa.
Tetapi pada saat itu dia ingin menyatakan kepada orang-orang banyak bahwa manusia pun, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Di sini Tuhan ingin menyatakan bahwa Tuhan punya kuasa melakukan apa saja bagi kehidupan setiap orang, termasuk orang lumpuh yang datang kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasihi Tuhan, Tuhan ingin melakukan mujizat menyembuhkan dia. Tetapi Tuhan ingin memperkatakan bahwa saya punya hak melakukan segala sesuatu karena Tuhan tahu yang diperlukan oleh orang lumpuh ini. Yaitu Tuhan mendeklarasikan pengampunan untuk menyatakan dan membuktikan bahwa dia punya kuasa untuk melakukan apapun bagi kehidupan manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat itu ahli Taurat tidak terima, merasa bahwa Tuhan itu menghujat Allah. Tetapi Tuhan menyatakan kepada mereka bahwa anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Itu hal yang kedua, ingin Tuhan menyatakan bahwa dia punya kuasa atau dia adalah Tuhan. Yang ketiga, karena Tuhan tahu orang lumpuh ini butuh pengakuan. Butuh yang namanya kelayakan. Kenapa Tuhan memanggil dia, hai anakku? Karena anak atau orang lumpuh ini membutuhkan pengakuan bahwa dia adalah seorang anak. Karena selama dia menderita lumpuh, dia menghadapi namanya pengasihan, pengucilan, bahkan tidak dianggap. Sehingga dia merasa bahwa dia bukan orang yang pantas. Sehingga ketika Tuhan mau menyembuhkan dia, Tuhan ingin menyembuhkan pribadinya lebih dahulu dengan cara menganugerahkan identitas baru kepadanya, yaitu sebagai seorang anak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin saat ini kita sedang membutuhkan sesuatu. Tetapi Tuhan lebih tahu apa yang perlu kita butuhkan. Tanpa harus menghilangkan apa yang menjadi kebutuhan kita yang sesungguhnya. Seperti orang lumpuh ini, Tuhan tahu bahwa dia butuh kesembuhan. Tetapi Tuhan lebih tahu bahwa dia butuh dipulihkan. Dan itulah yang membuat Tuhan tidak langsung menyatakan kesembuhan baginya. Karena Tuhan ingin mendeklarasikan bahwa dia layak menjadi seorang anak. Ketika Tuhan menganugerahkan identitas yang baru bagi dia sebagai seorang anak, ketika itu juga Tuhan menyembuhkan dia. Di ayat yang ke-11 dikatakan, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkat tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Ketika Tuhan mendeklarasikan pengampunan bagi orang lumpuh ini, dan menyatakan pengakuan bahwa Tuhan memberikan identitas yang baru sebagai seorang anak, maka seketika pun Tuhan menyembuhkan dia. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Menunjukkan bahwa pemuda ini, orang yang sakit ini, dia bukan hanya membutuhkan kesembuhan secara fisik, tapi membutuhkan identitas yang baru. Membutuhkan pemulihan secara kejiwaannya, sehingga dia boleh pulang dengan sukacita. Oleh karena Tuhan memulihkan dia bukan secara fisik, tapi memulihkan dia secara kerohanian dan jiwanya. Selama ini mungkin ketika dia mengalami penderitaan, dia jauh dari Tuhan. Mungkin dia mengalami penderitaan ini, dia menghujat Allah, menyakiti dirinya sendiri, tidak mengakui bahwa dia adalah anak Tuhan. Tetapi ketika dia mendengarkan pernyataan Tuhan secara pribadi bahwa hai anakku, itu menjadi satu kekuatan yang baru bagi dia. Bahwa dia adalah
umat pilihan Tuhan atau anak pilihan Tuhan yang diakui oleh Tuhan sendiri. Sehingga ketika pengakuan itu datang, kelayakan itu datang, maka Tuhan menyembuhkan dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita mengalami berbagai macam hal di dalam kehidupan kita. Dan sampai detik ini mungkin bertahun-tahun kita sudah berdoa, bertahun-tahun kita sudah berjuang, tapi Tuhan tidak menjawabnya. Tuhan menjawab di daerah, di area-area yang lain. Tetapi ingatlah, ketika sudah waktunya Tuhan memulihkan hidup kita, ketika Tuhan sudah tahu bahwa kita sudah layak menerima apa yang menjadi harapan kita, Tuhan akan melakukannya dan bertindak. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Mari kita belajar dari kisah seorang yang lumpuh ini. Meskipun ketika Tuhan melakukan pekerjaannya, bukan langsung menyatakan kuasanya, bukan langsung menyatakan bahwa dia sembuh secara total, fisiknya bisa berjalan. Tetapi ketika Tuhan memulihkan dia, mengampuni dosanya, maka dia pulih secara total. Bukan secara fisik, tetapi secara jiwanya Tuhan pulihkan. Tuhan ampuni dia. Tuhan membawa dia untuk kembali melihat kebaikan Tuhan. Sehingga ketika dia pulang, kita boleh baca di ayat yang ke-12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengizinkan setiap proses itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan ketika Tuhan memulihkan keadaannya, mendeklarasikan pengampunan baginya, dan melakukan mujizat, maka orang-orang takjub dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Ya, ketika dia bangun, ketika dia mengangkat tempat tidurnya dan keluar, dan orang-orang banyak yang ada pada saat itu takjub dan memuliakan Allah. Seringkali dalam kehidupan kita Tuhan izinkan banyak hal agar Tuhan menyatakan sesuatu yang untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini mengajarkan kita sesuatu hal, bahwa Tuhan mengenal pribadi kita. Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya, ingin membuktikan bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan lebih dari apa yang kita mau. Dan yang ketiga, Dia ingin menyatakan pengakuan bahwa kita adalah anak kesayangannya. Biarlah melalui 3 hal ini kita boleh belajar bahwa ketika kita menghadapi situasi yang Tuhan tidak jawab, sekalipun itu sangat menyakitkan, ingatlah bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu lebih dari apa yang kita pikirkan. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang maha baik, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Allah yang mengerti kami, mengenal kami lebih dari siapapun. Dan kami percaya Tuhan, tindakan-tindakan yang kami lakukan tidak pernah terlepas daripada pengawasan-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kami boleh mengerti dan memahami, dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami dengan urapan yang datang daripada-Mu. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.